Shalom dan selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita dengan bernyanyi buku nyanyian nomor 3 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau telah memperkenalkan diri-Mu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah diri-Mu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Dengarlah hukum Tuhan untuk minggu ini. Hukum Tuhan yang pertama sampai hukum Tuhan yang keempat. Hukum Tuhan yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ku pandang Tuhan
Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari Pengkhotbah 4 dimulai ayat 9 sampai ayat 12. Kita baca secara responsoria. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Haleluya.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Cor Ina Kamis.
kita mendengar warta jemaat. Warta pelayanan Minggu 26 Januari 2025. Yang pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu ketiga setelah Epifanias dengan topik Minggu banyak anggota tetapi satu tubuh. Yang kedua, bagian umum. Yang pertama, jemaat baru. Sejak hari ini Minggu tanggal 26 Januari 2025 telah menjadi jemaat baru di HKBP Tangerang Kota, Bapak Doni Mukhtar Haryanja dan Ibu Santri Novelina Simbolon, jemaat daftar ulang yang menerima pemberkatan nikah di HKBP Tangerang Kota pada tanggal 30 November 2024 yang lalu, bertempat tinggal di Taman Royal 3, Blok A9 nomor 16, RT 2 RW 8 Polres Pelawat, Week 25 NRJ 1789. Yang kedua, warta pemberkatan nikah. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Antonio Bobi Arto Dapot Tua Simanjuntak, jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, putra dari Bapak Bobi Arto dan Ibu Rahayu Handayani, dengan Angela Revina Teresia Napitupulu, putri dari Bapak Sintua Tulus Napitupulu dan Ibu Sondang Elfrida Sinaga dari Wik 9. Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten, telah melaksanakan partupolon pada hari Jumat 24 Januari 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Februari 2025 di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Yang ketiga, pengkhotbah tamu. Pada hari ini Minggu 26 Januari 2025 yang melayani di ibadah pukul 8.30 WIB adalah Inang Bibel Pro Mariati Sinaga dari HKBP Sei Putih Distrik 10 Medan Aceh, dan di ibadah pukul 18 WIB adalah Pendeta Tonggo PL Sitompul MTH MM Pareses HKBP Distrik 24 Tanah Jawa. Seluruh jemaat Perhalado dan full-timer HKBP Tangerang Kota mengucapkan terima kasih atas pelayanan tersebut. Yang keempat, persembahan untuk pembangunan. Hari ini Minggu 26 Januari 2025 kita memberikan persembahan untuk pembangunan rumah pastori dan kantor huria dengan format persembahan. Yang pertama, persembahan 1A, 1B dan 2 sebelum khotbah. B. Persembahan untuk pembangunan rumah pastori dan kantor huria ke depan dengan menggunakan amplop setelah khotbah. Yang kelima, ibadah Minggu Keluarga. Pada hari Minggu 2 Februari 2025 kita akan melaksanakan ibadah khusus keluarga di semua ibadah. Kita akan memberikan persembahan keluarga di dalam amplop dalam rangka persiapan dana perayaan Jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota pada tahun 2028. Persembahan 1A, 1B disampaikan sebelum khotbah, dan persembahan 2 dan persembahan khusus keluarga pakai amplop setelah khotbah ke depan. Yang keenam, rapat seksi kemasyarakatan. Pada hari Senin 27 Januari 2025 pukul 19.30 WIB akan diadakan rapat anggota seksi kemasyarakatan bertempat di Gedung Sekolah Minggu lantai 1. Untuk itu diminta kepada anggota seksi kemasyarakatan agar mengikuti rapat tersebut. Yang ketujuh, launching tahun transformasi. Pada hari Sabtu 1 Februari 2025 seluruh majelis tahbisan dan keluarga HKBP Seresort Tangerang Kota akan melaksanakan ibadah awal tahun dan launching tahun transformasi HKBP 2025 bertempat di gereja HKBP Tangerang Kota masuk pukul 10 WIB.
Untuk itu diminta kepada seluruh majelis tahbisan dan keluarga untuk menghadirinya. Yang kedelapan, Bona Tahun Seksi Pemuda. Pada hari Minggu 2 Februari 2025 pukul 13 WIB akan dilaksanakan Bona Tahun Seksi Pemuda bertempat di Sopo Saroha. Bagi yang dapat hadir mohon mendaftar diri ke Feni dengan nomor telepon 081294852369. Diminta ke semua pemuda yang telah mendaftar agar ikut acara tersebut. Yang ke-9, belajar CD khusus. Mulai hari Sabtu 1 Februari 2025 pukul 17 WIB dan Minggu 2 Februari 2025 pukul 14 WIB akan dimulai belajar CD khusus bertempat di ruang studio lantai 2. Untuk itu yang sudah mendaftar CD khusus agar dapat hadir untuk mengikuti belajar CD tersebut. Yang ke-10, piket bulanan. Piket bulanan di bulan Februari 2025 adalah Amang Padita Sardono Siburian STH. Bagian yang ketiga, ucapan selamat dan doa. Full timer Perhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan yang pertama, selamat ulang tahun kelahiran kepada 83 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 16 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 5. Bagian B, kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui grup di setiap week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasi ke Perhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 656 ayat 1 sampai 3 sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Sempurnakan kesatuan di dalam
Shalom. Horas madita saluna. Mik ini mungkin gak dikenalnya lagi Bible Pro ini. Makanya dia tidak mau dipakai. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis 1 Korintus 12 dimulai dari ayat 12 hingga ayat 20. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan untuk kita semuanya. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak berdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruh adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberi kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Paulus mengirimkan suratnya ini kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus, yang pada zamannya atau pada situasi yang terjadi di sana, yaitu masing-masing sudah mengutamakan atau merasa dirinya yang lebih penting dan lebih utama. Boleh saja itu Bapak Ibu saudara-saudariku dilatar belakangi dengan daripada orang-orang yang berada di sana dengan suku, bahasa, budaya, dan juga daripada bangsa-bangsa yang berbeda, sehingga terjadi perselisihan di tengah-tengah jemaat itu sendiri. Oleh karena itu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal inilah yang dilihat dan yang mungkin didengar oleh hamba Tuhan, yaitu Rasul Paulus. Dia penting untuk menyampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di sana bahwa jemaat itu semuanya adalah satu kesatuan. Tidak ada di sana yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Oleh karena itu makanya kita lihat di 1 Korintus 12 ini mengumpamakan atau mencontohkan ke dalam suatu tubuh supaya lebih cepat dimengerti dan lebih cepat mereka mendapat pengertian. Di mana Paulus mengatakan di sini, Bapak Ibu saudara-saudariku,
bahwa banyak anggota tetapi satu tubuh. Yang mau ditekankan di sini banyak anggota, itu yang perlu juga kita perhatikan di khotbah ini. Banyak anggota, terdiri daripada beberapa anggota. Tetapi tubuh yang beberapa anggota ini disebutlah itu satu tubuh. Jadi satu tubuh ini yang mau ditekankan oleh Paulus. Tubuh ini siapa? Tubuh ini siapa? Yang satu tubuh ini siapa? Satu tubuh ini atau tubuh itu digambarkan adalah Kristus. Tubuh itu adalah Kristus. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu saudara-saudariku, dikatakan bahwa kehadiran gereja di tengah-tengah dunia adalah untuk menyampaikan bahwa kehadiran tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu saudara-saudariku yang terkasih, kalau satu tubuhnya rupanya semua anggota-anggota ini, seperti yang dikatakan di dalam nats ini, terdiri daripada beberapa anggota. Ada kepala, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada tangan, ada kaki, dan lain sebagainya. Dikatakan tadi bahwa itu tangan ke kaki tidak boleh mengatakan, aku tidak peduli sama kamu. Dan kamu tidak kubutuhkan. Aku lebih tinggi daripada kamu. Karena aku di atas, kau di bawah. Saudara-saudariku yang terkasih, tadi dikatakan oleh firman Tuhan bahwa semuanya anggota itu ditempatkan sesuai, diletakkan dengan keperluannya. Apa maksud daripada Paulus mengatakan ini? Apa maksud daripada firman Tuhan mengatakan ini? Supaya anggota-anggota itu semuanya, dimanapun dia diletakkan, yaitu semuanya adalah keperluan dan untuk menjadi kepujian dan kemuliaan, kehormatan daripada tubuh itu sendiri. Jadi tidak ada yang lebih istimewa, tidak ada yang lebih hebat, dan tidak ada yang mengatakan saya tidak peduli sama kamu. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, supaya semuanya jemaat Tuhan itu hidup di dalam kesatuan dan kerukunan dan damai sejahtera. Itu tujuan daripada tubuh Kristus, supaya setiap anggota ini saling membutuhkan yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku, tubuh Kristus dialah pemilik gereja. Dan dialah kepala daripada gereja itu. Dan di dalam gereja itu terdiri dari beberapa anggota. Dan beberapa anggota ini diberikan Tuhan sesuai kehendak Tuhan. Karunia-karunia anugerah daripada Tuhan. Jadi karunia-karunia anugerah yang diberikan Tuhan kepada jemaatnya yang berbeda-beda, bukan untuk membuat suatu pengotak-ngotakan, bukan untuk membuat suatu perpisahan, perselisihan, perdebatan. Tetapi Tuhan menempatkan itu sesuai tadi fungsinya dan memberikan anugerah kepada jemaatnya dengan berbeda-beda, supaya yang satu dengan yang lain saling menghormati dan saling mengasihi. Itu Bapak Ibu saudara-saudariku. Karena tubuh itu adalah Kristus sendiri. Ini yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti lagu daripada para Kamis tadi. Dikatakannya, didokon hoho marholong niroha. Kau katakan engkau adalah orang Kristen, orang yang mengenal Tuhan, yang hidup dalam kasih. Tetapi didok bahasa Batak tapak hudul, yaitu artinya supaya dilihat orang kek kompak, kek temanan, kek saling kasih mengasihi. Tetapi
Di sana tidak ada kasih. Tetapi apa? Hosom katanya tadi. Dendam. Saudara-saudariku yang terkasih, tujuan daripada Kristus memberikan karunia-karunia yang berbeda adalah supaya saling mengasihi, saling berpegangan tangan, saling menghormati. Itu bukan hanya di gereja. Bukan hanya di gereja. Kita harus sadari juga masing-masing, mulai daripada anak-anak sampai lansia. Kita perlu diingatkan melalui khotbah ini dimanapun kita. Bapak Ibu, saudara-saudariku, apakah kita sebagai seorang anak? Apakah kita sebagai seorang bapak? Apakah kita sebagai orang istri? Apakah kita seorang opung? Apakah kita seorang pelajar atau mahasiswa atau pekerja? Disadarkan kita semua diberikan kepada kita masing-masing sesuai dengan anugerah kebebasan Tuhan memberikannya. Ini perlu kita sadari. Jadi kalau kita menyadari seperti Bapak, fungsinya di tengah-tengah keluarga sebagai yang bertanggung jawab, bukan hanya bertanggung jawab di dalam kepentingan jasmani, tetapi juga seorang Bapak diberikan Tuhan tugas, yaitu kemuliaan sebagai imam yang bertanggung jawab untuk keluarganya. Mau kemana engkau bawa keluargamu? Bapak Ibu saudara-saudariku, sebagai istri, apa tugas kita? Apakah hanya menjaga anak? Bukan. Kita harus menjaga keluarga kita, menghormati. Ada di situ, hai suami, kasihilah istrimu, rela berkorban demi anak dan istrimu. Enggak dikatakan itu kepada istri, karena itu dianugerahkan kepada laki-laki. Kepada perempuan, hai perempuan, hormatilah suamimu. Enggak dikatakan itu kepada laki-laki, hormati istrimu. Ada masing-masing tugas-tugas dikasih Tuhan, supaya keluarga itu juga jangan terpecah belah, supaya jangan terjadi perselisihan. Oleh karena itu, Bapak, laksanakan tugasmu yang sudah diberikan Tuhan kepadamu. Hai istri, laksanakan tugasmu seorang istri di tengah-tengah keluarga. Menghormati suami, bukan kita menjadi budak artinya, tetapi menghormati, memuliakan suami adalah artinya sebagaimana gereja menghormati Kristus. Tunduklah kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Bagaimana jemaat itu tunduk pada Kristus? Kita melayankan suami, kita tunduk kepada suami, melayani Tuhan karena perintah Tuhan, supaya kita jangan bersungut-sungut. Ya ibu-ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, tersenyumlah melayani anak dan melayani suami, walaupun itu sangat susah. Kenapa? Karena itulah anugerah Tuhan kepada ibu. Anak-anak, hormatilah orang tuamu. Ini luar biasa ini di zaman yang semakin maju ini. Kenapa bisa perselisihan antara anak dan juga orang tua? Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kita juga anak-anak harus tahu, karena kita dikasih juga fungsi atau tugas. Hormatilah orang tuamu. Itu tidak boleh disangkal. Siapapun kamu, itu adalah tugas daripada Kristus. Menghormati orang tua bukan hanya duit, uang, bukan itu. Menghormati orang tua adalah berikan juga tadi di sini kasih sayang. Ini perlu kita perhatikan terakhir-terakhir ini. Memang benar para pemuda dan remaja, zaman kalian berbeda dengan zaman kami orang tua. Tetapi harus kalian ingat juga, zaman kalian nanti berbeda juga dengan anak-anakmu. Karena dunia ini waktu terus apa? Terus apa? Bapak Ibu saudaraku, terus berputar. Jadi jangan karena kalian itu sekarang kayaknya di zaman teknologi yang canggih, jangan bodoh-bodohkan orang tuamu. Bapak ini, mama ini, bodoh kali. Udah lama, diamlah. Saudara-saudariku, kita adalah anggota-anggota daripada tubuh Kristus. Diberikan kita anugerah, fungsi yang berbeda-beda. Tapi satu tujuannya, supaya keluarga itu
bahagia. Lomodor hatta kamanginang rumah tangga tai hidup dalam cinta dan kasih. Lomodor tahe? Iya. Ini satu-satunya. Jangan ada yang menganggap lebih tinggi. Jangan yang menganggap lebih penting. Jangan ada yang menganggap lebih utama. Tidak ada, karena kita semuanya berbeda-beda pun. Tetapi satu tujuan Tuhan, yaitu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu tujuannya. Untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan untuk menjadi damai sejahtera dan bahagia hidup kita dan keluarga kita. Saudara-saudaraku yang terakhir, di dalam kehidupan kita ini berbeda-beda dikasih Tuhan, anugerah dan juga pekerjaan. Itu juga kita sadari, ada yang tinggi, ada yang tengah, ada yang sederhana. Tetapi itu semuanya adalah satu tujuannya untuk saling memberi dan saling menolong. Yaitu kita ingat liturgi ragam kehidupan. Kalau tidak ada petani, Bapak Ibu, bagaimana kita hidup? Dari mana makanan kita? Oleh karena itu jangan pernah engkau pandang sebelah mata kepada petani. Aku tidak butuh kamu. Tidak. Karena mereka kita membutuhkan dan mereka membutuhkan kita. Yang paling contoh yang kecil, yaitu tukang parkir. Jangan pernah kita menganggap mereka itu lebih rendah kehidupan mereka dari hidup kita. Karena kita sama-sama ditebus oleh darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Darah Kristus tercurah di kayu salib bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tetapi seluruh umat manusia, termasuk mereka. Oleh karena itu jangan pernah pandang sebelah mata. Mereka juga kita butuhkan. Kalau tidak ada mereka, kita akan ribut dan tidak akan bisa berjalan. Oleh karena itu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita saling menghormati. Mari kita saling mengasihi. Mari kita saling mendukung. Di dalam perbedaan bukan untuk perpecahan. Tetapi perbedaan adalah untuk satu tujuan, yaitu satu kesatuan. Tujuannya perbedaan itu saling menghormati, saling mendukung, bergandengan tangan dengan satu tujuan, yaitu kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga bersatu untuk ikut memperoleh kehidupan yang kekal yang sudah disediakan Allah Bapa di sorga. Oleh karena itu saudara-saudariku, sebelum saya tutup khotbah ini, mari kita dulu saat kita salam dulu saudara-saudara kita yang di sebelah kanan kiri dan juga di belakang di depan kita. Sekarang mari kita salaman dulu. Kadang Bapak Ibu saudara-saudariku, kita duduk berdampingan, kadang kita tidak saling sapa. Padahal kita sama-sama sudah duduk di bait yang kudus ini mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kita tidak saling sapa di samping dan di kiri kita. Anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dengan darah yang kudus. Kita adalah satu kesatuan walaupun kita berbeda-beda. Tetapi tujuannya adalah satu. Untuk kemuliaan tubuh yang satu. Yaitu untuk kemuliaan Yesus Kristus Juru Selamat kita yang hidup. Sehingga kita menjadi hidup rukun dan damai sejahtera. Bapak Ibu saudara-saudariku, jikalau kita senyum kepada orang, bagaimana wajah kita? Wajah kita yang tadi agak keriput, dia memancarkan apa? Memancarkan sinar dan kita awet muda. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa atas segala kasih karunia-Mu melalui firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa segala sesuatu yang Kau anugerahkan dengan berbeda-beda kepada setiap anggota jemaat, satu tujuan Tuhan bukan untuk membuat perselisihan,
tetapi untuk saling mengasihi, saling menghormati, membuang keegoisan, tetapi untuk hidup rukun dan damai sejahtera. Segala sesuatu diberikan Tuhan berbeda, semuanya itu satu tujuannya, yaitu untuk kemuliaan bagi tubuh yang satu, yaitu Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Kami untuk berdoa pada saat ini ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang berencana untuk membentuk suatu keluarga. Engkaulah Tuhan yang memberkati cinta kasih-Nya. Engkau mengikat cinta kasih mereka di dalam kekudusan. Jaga mereka, pelihara Tuhan, sampai mereka pada hari mana dan hari pemberkatan nikah, mereka di dalam naungan dan penjagaan Tuhan. Sehingga mereka selamat sampai menerima berkat daripada Tuhan. Sehingga berkati keluarga itu di dalam kasih, supaya rumah tangganya kelak Tuhan menjadi keluarga Kristen yang sejati. Tuhan, kami juga berdoa untuk banyak warta jemaat yang telah dibacakan pewarta. Kami serahkanlah itu ke hadapan Tuhan, supaya semuanya Engkau berkati Tuhan. Rencana-rencana biar berjalan dengan lancar. Kami doakan saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kuatkan imannya di dalam Tuhan. Yang berumah tangga, kokohkan cinta kasih-Nya, supaya mereka saling mengasihi, saling menghormati untuk membawa rumah tangganya kepada Tuhan. Tuhan, seluruh jemaat-Mu, sebentar kami akan meninggalkan bait-Mu yang kudus untuk melanjutkan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Kami serahkan hidup kami ke tangan Tuhan, jaga dan lindungi supaya kami selamat. Ampuni kami dari segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih-Nya menseluruh yang percaya padanya, yang terpanggil dalam satu harapan bagai tubuh Kristus Tuhan.
kasih-Nya mempersatukan yang percaya padanya, yang terpanggil dalam satu harapan bagai tubuh Kristus Tuhan. Hanya satu pengharapan bagi yang dipanggil Tuhan, peliharalah kesatuan rohnya dalam damai sejahtera. Karena satulah tubuhnya, demikian dengan rohnya, peliharalah kesatuan rohnya dalam damai sejahtera. Dengan hatimu yang rendah dalam cinta kasih Tuhan, peliharalah kesatuan rohnya dalam damai sejahtera. Dengan hatimu yang lembut, di dalam kasih Tuhanmu, peliharalah kesatuan rohnya dalam damai sejahtera. Saling mendoakanlah dalam cinta kasih Tuhan, peliharalah kesatuan rohnya dalam damai sejahtera. Kasih-Nya mempersatukan yang percaya padanya, yang terpanggil dalam satu harapan bagai tubuh Kristus Tuhan. Hanya satu pengharapan bagi orang yang Tuhan, peliharalah kesatuan rohnya dalam damai sejahtera. Karena satulah tubuhnya, demikian dengan rohnya, peliharalah kesatuan rohnya dalam damai sejahtera. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu
kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin.